Nah hadirin khatimah rahimakumullah, tema besarnya adalah menjaga komitmen keislaman. Karena kita yang sedari kecil sudah beragama Islam, kadang-kadang tadi kurang aware dengan agama Islam sendiri, secara tidak langsung dan tanpa disadari. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, jangan-jangan banyak orang yang beragama Islam tetapi kemudian sudah banyak juga kehilangan nilai-nilai Islamnya. Karena sedari kecil sudah Islam, jadi ya tidak ada ruang-ruang proteksi gitu, Pak. Tidak ada ruang-ruang peningkatan, tidak ada ruang-ruang rasa penasaran. Beda dengan para mu'alaf yang sangat antusias tinggi, sehingga mereka punya upgrading. Nah kita standar-standar aja akhirnya. Bahkan tidak sedikit malah kehilangan nilai-nilai keislaman. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hakim yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas sekian nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah anugerahkan senantiasa mampu kita syukuri. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Kalau kita hitung-hitung, sudah sejak kapan kita menjadi seorang muslim? Maka rata-rata di antara kita sejak lahir kita sudah beragama Islam. Artinya sudah jadi seorang muslim dan muslimah. Kalau bicara waktu, bicara momen, ya dari kecil kita sudah muslim. Mungkin ada sebagian kalangan ya, saudara-saudara kita sesama muslim yang lain yang baru menerima Islam di usia akil baliknya, di usia 20, 30, 40. Bahkan ada yang sudah di usia senja baru menikmati yang disebut dengan agama Islam. Sangat mungkin itu terjadi. Beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu saya bantu mengislamkan kembali seorang bapak ya. Beliau menyatakan syahadat kembali di Masjid Fatimah Muhammad Tebet. Jadi saya tanya beliau, Pak, baru menerima Islam nih kemana aja? Oh, saya dari awalnya muslim Ustaz. Oh, terus gimana setelah muslim? Ya saya nikah, istri saya Kristen. Jadi saya ikut agama istri. Setelah istri saya meninggal, anak-anak saya bilang, kalau bapak pengen balik lagi ke agama Islam silahkan. Akhirnya saya masuk Islam lagi, pakai lagi gitu. Alhamdulillah itu. Ya, kalau hidayah makan dari mana saja. Ya, kadang-kadang bapaknya mungkin nggak kepikiran, anaknya malah kepikiran. Dan anaknya bukan muslim. Anaknya bukan muslim, ikut ke agama ibunya. Tapi si anak mempersilahkan supaya bapaknya kembali menjadi seorang muslim. Itu baca syahadatnya habis maghrib atau habis isya ya, di Masjid Fatimah Muhammad. Isya ya, habis isya. Nah ini beliau juga hadir. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, jadi persoalan berislam ini karena kita sedari kecil Pak, kadang-kadang nih mohon maaf, kadang-kadang kita tidak begitu aware, tidak begitu penasaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Kenapa? Karena merasa dari kecil sudah Islam.
Beda yang katakanlah mu'allaf. Ada tokoh-tokoh mu'allaf yang luar biasa. Misalkan almarhum Ko Stephen yang bikin mu'allaf center. Kan Masya Allah itu, Bu. Beliau mu'allaf tapi kemudian punya komitmen keislaman yang sangat baik. Sampai ketika beliau meninggal dunia, hadirin ikhwati man rahimakumullah, banyak teman-teman beliau, kolega-kolega beliau yang akhirnya membuka apa yang menjadi kelebihan seorang Koh Stephen. Dibuka, ada yang rajin, segala macam lah ceritanya, dan baik-baik, Masya Allah. Atau Ibu Irene Handono ya. Kan beliau juga mu'allaf, tapi punya rasa penasaran yang tinggi terhadap Islam. Akhirnya mengkaji Islam. Jadi seorang pembicara kan di mana-mana. Jadi rata-rata, Bu, mu'allaf itu punya komitmen rasa penasaran yang lebih tinggi dibanding yang dari kecil. Saya nggak tahu itu apa persoalannya, tapi karena kita mungkin sudah terbiasa dari kecil sholat, dari kecil puasa, ya sudahlah gitu, sudah selesai sepertinya. Padahal mereka yang baru masuk Islam itu begitu antusiasnya, begitu semangatnya mempelajari agama Islam itu, Masya Allah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam Al-Quran dijelaskan seburuk-buruk orang adalah setelah dia memeluk iman atau meyakini sebuah keimanan dan dia kembali kepada kekufuran. Itu seburuk-buruknya orang. Jadi dia sudah beriman tapi kemudian kembali kepada kekufuran. Itu seburuk-buruknya manusia. Kecuali kalau dia kemudian kembali bertaubat dan kembali menjadi seorang muslim, itulah yang persoalan. Sehingga dia bisa menutupi kesalahannya, menutupi dosanya dengan kembali menjadi seorang muslim. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, tema besarnya adalah menjaga komitmen keislaman. Karena kita yang sedari kecil sudah beragama Islam, kadang-kadang tadi kurang aware dengan agama Islam sendiri, secara tidak langsung dan tanpa disadari. Hadirin ikhwati rahimakumullah, jangan-jangan banyak orang yang beragama Islam tetapi kemudian sudah banyak juga kehilangan nilai-nilai Islamnya. Karena sedari kecil sudah Islam, jadi ya tidak ada ruang-ruang proteksi gitu, tidak ada ruang-ruang peningkatan, tidak ada ruang-ruang rasa penasaran. Beda dengan para mu'alaf yang sangat antusias tinggi, sehingga mereka punya upgrading. Nah, kita standar-standar aja akhirnya. Bahkan tidak sedikit malah kehilangan nilai-nilai keislaman. Nah, saya ingin mulai dari satu pembahasan kesejarahan dulu, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Agama Islam pertama kali dibawa itu oleh para nabi. Para nabilah yang betul-betul memiliki estafeta menyampaikan dakwah Islam. Nabi yang pertama itu Nabi Adam. Maka sejak zaman Nabi Adam, nilai-nilai Islam sudah diajarkan. Tapi kan Ustadz, nggak ada nama Islam waktu zaman Nabi Adam. Tidak disebut Islam di era Nabi Adam. Kalau itu iya. Tapi secara konten, Bu, secara isi ya sama dengan agama Islam hari ini. Baik yang diajarkan oleh Nabi Adam maupun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bedanya hanya sebatas istilah, secara esensi sama. Saya tanya, Bu, di tahun 1930-an atau 40-an ada yang namanya sekolah dasar nggak? Ada nggak, Bu? Kalau SD ada nggak? Nama SD nggak ada, tapi adanya SR sama SD. Nah, itu maksud saya, Bu. Maksud saya begitu. Mungkin di zaman Nabi Adam belum disebut Islam sebagai sebuah aturan agama, tapi secara isi, secara esensi ya sama. Dulu itu zaman penjajahan Belanda nggak ada nama SD, yang ada SR. Tapi SR sama ED ya sama gitu. Sekolah-sekolah juga gitu. Kalau SR jenjangnya memang buat anak SD, Bu. Nah gitu sebenarnya. Tapi kan usianya usia SD ya. Ya artinya misalnya gitu. Poinnya adalah istilah Islam mungkin belakangan muncul istilahnya, Bu. Tapi esensi dari ajaran Islam itu sudah ada. Esensinya. Misal, Bu, esensi Islam adalah tauhid. La ilaha. Nah, saya tanya,
Di zaman Nabi Adam, Tuhannya Nabi Adam satu atau dua? Siapa? Selesai. Berarti Nabi Adam secara esensi sudah sama seperti ajaran Islam kita hari ini. Kalau toh belum disebut Islam, itu hanya persoalan istilah. Kalau kata siapa penulis sastra itu, apalah arti sebuah? Ngaya banget lah ibu-ibu. Apalah arti sebuah nama? Yang penting intinya sama, intinya kan sama gitu loh. Hadirin ikhwati rahimakumullah, di zaman Nabi Nuh alaihi salam, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihi salam, baru di zaman Nabi Nuh istilah Islam dipopulerkan. Istilah Islam tuh baru dipopulerkan di era Nabi Nuh alaihi salam. Dalilnya dari mana Ustadz? Ibu boleh cek di surat Yunus ayat ke-72. Surat ke-10 ayat 72. Ibu bisa langsung perhatikan ujung ayatnya. Ujung ayat di surat Yunus ayat ke-72. Kalimatnya gini, Bu. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan oleh Allah supaya aku menjadi seorang muslim. Jadi Nabi Nuh mulai itu, Bu, mempopulerkan agama yang diajarkan Adam, agama yang diajarkan Nabi Adam, syariat yang diajarkan Nabi Adam, aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salam yang sampai kepada Nabi Nuh, itu adalah ajaran agama Islam. Nabi Nuh tuh yang mempopulerkan. Betul, Bu, ada kalimat wa umirtu an akuna minal muslimin. Surat Yunus ayat ke-72. 72. Ada, Bu? Nah, ujung ayatnya, Bu, yang kita baca. Wa umirtu an akuna minal. Benar ya? Jadi itu yang mempopulerkan itu untuk Nabi Nuh alaihi salam, Bu. Kalau zaman Nabi Adam esensinya Islam, tapi nama mungkin belum dikenal Islam. Di era Nabi Nuh baru dipopulerkan, di launching, Bu, istilahnya adalah Islam. Kemudian mengalami progres, Bu, Islam itu mengalami penyempurnaan, disempurnakan lagi, sampailah di era Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahimlah yang menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna, Bu. Menjadi sebuah aturan yang disebut agama, menjadi aturan yang bisa disebut sebagai agama yang dikenal oleh masyarakat, yakni agama Islam. Penganutnya disebut Muslim. Ibu tolong buka di surat Al-Baqarah ayat ke-128. 128. Redaksinya gini, itu kan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Ayat 128. Kalimat Qur'annya gini, Bu. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan aku dan juga anakku, kan dua orang tuh. Muslimaini, dua orang muslim. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Lanjutannya, Bu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Dan keturunan Nabi Ibrahim akan disebut sebagai umat muslim. Ibrahimlah yang mempopulerkan agama Islam, melembagakan agama Islam menjadi agama yang paripurna. Ustadz, ukuran paripurna sebuah agama ada apa? Ada keimanan, ada praktek ibadah, dan akhlak. Itu paripurna. Saya ulang lagi, Bu. Kapan Islam disebut sempurna sebagai sebuah agama? Akidahnya kuat. Dua, ada perangkat yang disebut dengan ibadah. Dan yang ketiga, dihiasi dengan Kalau tiga-tiganya sudah ada, berarti
agama itu sudah sempurna. Ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Itu di era Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalilnya dari mana Ustadz? Kita tahu kalau di zaman Nabi Ibrahim, Islam itu sudah terpenuhi akidah, ibadah, dan akhlak. Dari mana kita tahu? Kita bedah satu-satu Bu ya. Ibu bisa buka di surat Al-An'am ayat 74 sampai ayat 79. Itu ibu catat saja dulu, nanti bacanya belakangan. Ayat 74 sampai 79. Apa judulnya? Akidah Ibrahim. Ini akidah Islam yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Saya langsung baca di ayat 79-nya Bu. Nanti ibu baca di rumah ya, di 74 sampai 79. Tapi saya baca 79-nya saja. Kalimat Nabi Ibrahim gini Bu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal. Jadi Ibrahim mengajarkan akidah bahwa akidah orang Islam itu anti syirik. Tidak mentolerir syirik. Pokoknya Tuhannya harus satu, yakni la ilaha. Itu akidah yang diajarkan Ibrahim. Ini ayat 74, 75, 76, 77, 78-nya itu kisah Nabi Ibrahim yang dialog dengan orang-orang yang nyembah bintang, bulan, dan matahari. Itu dialognya Bu. Baru ditutup oleh Nabi Ibrahim, saya tidak mau menjadi orang yang syirik. Jadi akidah di zaman Nabi Ibrahim sudah sama dengan akidah kita hari ini, yakni la ilaha illallah. Yang kedua ibadah Bu. Nabi Ibrahim ibadahnya kayak gimana? Sama nggak dengan ibadah kita? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tanya dulu nih Bu. Yang menjadi pelaksana ibadah haji pertama kali siapa? Wa arina mana sikana wa tub alaina. Itu di Al-Baqarah 128. Bahkan di surat Al-Hajj, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Ibrahim disuruh ngajakin orang untuk melaksanakan ibadah haji. Itu di surat Al-Hajj ada. Nah, saya lengkap dulu. Yang kedua nih Bu, Ibrahim juga sudah melaksanakan ibadah bernama sholat. Di surat mana ayatnya? Surat Ibrahim ayat 40. Ayat 37 juga ada, ayat 40 juga ada. Di ayat 40 aja langsung Bu, kata Nabi Ibrahim begini. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, jadikan hamba sebagai orang yang ahli salat dan juga keturunan hamba. Berarti Ibrahim dan anak cucunya jadi orang yang ahli. Jadi salat sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim sekali lagi melembagakan agama Islam menjadi agama yang sempurna. Akidahnya tauhid, ibadahnya ada haji dan salat. Bahkan di era Nabi Ibrahim juga sudah ada zakat Bu. Nanti bicara besaran zakatnya berapa, itu lain persoalan. Tapi prinsipnya di era Nabi Ibrahim sudah ada yang namanya kewajiban zakat. Ustaz tahu dari mana di zaman Ibrahim sudah ada zakat? Silakan Bapak Ibu buka di surat Maryam ayat ke-50 berapa itu? 55. Surat Maryam surat ke-19 ayat ke-55. Nah, kalau yang ini ada yang mau bacain Bu terjemahnya, silahkan. Biar kedengaran sama yang lain. Surat, ada mic-nya lagi? Surat Maryam ayat ke-55.
Siapakah dia yang mengajarkan sholat? Monggo Bu dibaca dulu pakai mic sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan dia? Kan gitu Bu. Siapa nih orangnya? Ibu baca 2 ayat sebelumnya. Ada kalimat begini, wazkur fil kitabi Ismail. Maka sebutlah dalam Al-Quran Nabi yang bernama Ismail lah yang mengajarkan sholat dan zakat. Ismail itu anaknya siapa? Berarti Ibrahim sudah mengajarkan haji, Ibrahim sudah ngajarin sholat, Ibrahim sudah ngajarin zakat. Itu urusan ibadah di era Nabi Ibrahim Bu. Sudah ada sholat, zakat, dan haji. Ini bukan di era Nabi Muhammad saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada syariat haji, zakat, dan juga sholat. Itu ayat-ayatnya tadi. Ya Nabi Ismail kan gak mungkin ngajarin zakat, sholat kecuali diperintah oleh Ibrahim, kan gitu kan, bapaknya Ibrahim. Itu ibadah. Makanya agama di zaman Nabi Ibrahim sudah sempurna Bu. Akidahnya ada tauhid, la ilaha illallah. Ibadahnya ada sholat, zakat, dan haji. Sekarang akhlaknya Bu. Akhlaknya Ibrahim ngajarin akhlak enggak? Karena agama itu ya ada Islamnya, ada imannya, ada ihsannya, ada akidah, ada ibadah, ada akhlaknya. Kira-kira akhlak Ibrahim apa Bu? Ada yang tahu enggak? Akhlak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu bisa buka di surat Az-Zariyat, surat ke-51. Ayat di 20. Surat Az-Zariyat, surat ke-51. Ayat ke-24 sampai ayat 27. Nah, boleh diterjemahkan Bu, 24 sampai 27. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Salam. Ibrahim menjawab, salamun. Salam mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah. Ini akhlak Ibrahim. Ada tamu tidak dikenal. Dalam bahasa Al-Quran, tamu tidak dikenal itu qaumum munkarun. Kaum itu kaum munkarun yang tidak dikenal. Jadi tiba-tiba Ibrahim kedatangan tamu dan Ibrahim enggak kenal gitu. Assalamualaikum, dijawab oleh Ibrahim, Waalaikumsalam. Qaumum munkarun, kaum yang tidak dikenal. Setelah diterima, disambut oleh Ibrahim. Ini kan akhlak Bu. Ibrahim sedang menyambut tamu, menjawab salam dengan salam. Setelah dipersilakan masuk, Ibrahim pelan-pelan tanpa sepengetahuan si tamunya atau ngendip-ngendip pergi ke dapur sambil nanti bawain makanan berupa anak sapi yang dibakar. Jadi hidangannya anak sapi yang dibakar. Ya mungkin mirip-mirip kayak nasi mandi sama itulah ya, mau disiapin gitulah makanan. Kemudian dihidangkan Bu oleh Ibrahim. Kalimatnya nih,
faqarrabahu ilaihim, maka Ibrahim mendekatkan hidangan tadi, didekatin. Nih makanannya. Cuman kok nih tamu nggak mau nyentuh, Bu. Dicolek pun kagak, boro-boro di makan, ditoel pun enggak, Bu, minumannya, makanannya. Kemudian Ibrahim nanya, ala ta'kulun, kok enggak pada dimakan ya? Kenapa kok enggak pada dimakan? Kira-kira kenapa, Bu, tamu Ibrahim enggak mau makan? Karena mereka malaikat enggak dikasih nafsu makan. Tapi kan Ibrahim enggak tahu, Bu, karena wujudnya wujud manusia. Biasanya kalau orang disuguhin makanan, apalagi daging sapi muda, ya bawaannya demen, Bu. Kok ini tumben gak ditoel-toel acan ini makanan. Kita belajar akhlak dari Ibrahim, Bu. Ibrahim sedang menjamu tamu. Maka kata Nabi, orang yang pertama kali menjamu tamu adalah Ibrahim. Itu akhlak tuh, Bu. Siapapun tamunya, jangankan yang sudah dikenal, tidak dikenal pun, SOP menjamu tamu bagi Ibrahim adalah nyuguhin makanan, bukan minuman tok. Ini SOP Nabi Ibrahim nih, Bu. Ya ibu setuju boleh, ibu nggak setuju nggak apa-apa juga gitu. Cuman SOP-nya dikenal atau tidak dikenal, pokoknya disuguhinnya makanan. Dan ini hidangannya mewah ini, Bu. Sapi muda itu. Dan sengaja Ibrahim nyiapin, minta ke Sarah buat masakin, khusus buat menjamu tamu, padahal tamunya tidak di. Nah, saya tanya dulu nih, sedikit saya tanya, mohon maaf ini, Bu. Kita kalau kedatangan tamu pilih-pilih nggak, Bu? Misal yang datang tamunya orang penting, gelasnya kan beda tuh. Nah kalau yang datang biasa aja, maksudnya kita ini kan kadang-kadang begitulah, ya namanya orang, kan kadang-kadang kita punya pertimbangan. Sugin aja pisang goreng udah itu. Wah kalau ini mah nggak enak bang, sugin pisang goreng, ini minimal jeko gitu. Nah, itu. Nah Nabi Ibrahim, Bu, ndak pilih kasih, siapa aja yang jadi tamunya, dikenal nggak dikenal tetap dijamu. Itu SOP bagi Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim sebagai seorang nabi sudah menjelaskan agama yang sempurna. Ada akidah la ilaha illallah, ada ibadah sholat, zakat, haji, ada akhlak memuliakan tamu. Jadi lengkap nih sebagai sebuah agama, Bu. Ibrahim alaihis salam. Maka semua nabi setelah Nabi Ibrahim akan merujuk pada ajaran agamanya Ibrahim. Semuanya, Bu. Siapapun nabi setelah Ibrahim siapa lagi, Bu, nabinya? Nabi. Maka Musa mengikuti Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Isa mengikuti Ibrahim. Nabi Ismail mengikuti Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad pun kesimpulannya mengikuti Nabi. Nah, Ibu bisa cek di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 123. Boleh diterjemahkan, Bu, surat An-Nahl ayat ke-123, untuk menjelaskan semua nabi mengikuti agamanya Nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Boleh dicek, Bu. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 123. 123 maksudnya, Bu. Ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu, engkau Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Perintahnya apa, Bu? Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, karena Ibrahim bukan orang. Nabi saja disuruh ngikutin Nabi Ibrahim, gitu loh, Bu. Jadi Islamnya kita ini adalah Islam yang sudah dibawa oleh para nabi.
Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai puncaknya dilembagakan oleh Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Muhammad melanjutkan estafeta kenabian dan agama Islam yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Maka kalimatnya anittabi' millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Maka wajar hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita sholat nih ya, kita sholat nih, kemudian kita baca salawat ya, kita sholat sambil baca salawat. Nah, ketika kita baca salawat, nama Nabi apa saja yang kita sebut? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Jadi sudah satu paket tuh, nggak boleh dipisah-pisah itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, seluruh nabi memberikan guidance Islam tadi Bu, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Nah, kalau bicara komitmen keislaman di 3 item ini Bu. Akidah kita perkuat, ibadah kita perkuat, akhlak kita perbagus. Kalau orang menjaga ketiganya, dia sedang menjaga komitmen keislaman.